Ini mobil katanya mau diapain, Mbah? Ini ganti karpet sama door trim. Karpet sama door trim? Nah, door trim ini. Di coveran gitu, Bah? Dikasih Nah, cover? warna hitam. Oh, Warna hitam. iya diganti warna Ini hitam. karpetnya juga hitam. Karpetnya juga hitam. Kalau jok, Bah? Jok mah belum katanya. Belum ya. Ada budgetnya. Belum ada budgetnya. Jadi satu persatu dulu ya. Kalau untuk dashboard, Bah? Dashboard juga diperbaiki. Diperbaiki. Dikasih cover juga ya. Iya, Untuk hitam. warna? Hitam. Warna hitam juga diselaraskan dengan warna dari backlightingnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan angoners, jumpa lagi bareng kita cuma di Padepokan DS Custom ya, channel official dari bengkel spesialis Opel Blazer di Bandung. Teman-teman dan angoners, langsung saja di hadapan saya ini ada satu unit Opel Blazer. Kalau kita lihat dari bagian lampu depannya sudah bermata sipit ternyata. Oke, usut punya usut, mobil ini akan dilakukan pergantian di bagian interior, meliputi jok, kemudian meliputi juga dashboard yang akan kita kerjakan nantinya. Kita langsung saja review apa saja yang akan dikerjakan oleh Abah Encang di bagian mobil ini ya. Tapi kalau kita lihat teman-teman, sepertinya ini juga tipe Blazer DOHC ya, yang dimana matanya itu sudah bermata sipit ya. Mohon maaf apabila saya salah menyampaikan, mungkin teman-teman lebih jeli dan lebih tahu untuk jenis mobil Blazer yang satu ini. Kita langsung saja ke pokoknya, ke bahasan inti. Kata Abah Encang, mobil ini akan dilakukan pergantian di bagian backlighting, khususnya dibikin cover ya, bukan diganti backlightingnya. Dia akan dibuatkan cover baru, kemudian ini juga sudah dilepas semuanya oleh Abah Encang. Dan lantainya juga mungkin kedepannya akan kita coba ganti lagi. Untuk jok juga sama teman-teman, ini sudah dibongkar. Joknya juga sudah dibongkar keempat-empatnya, meliputi jok pengemudi, penumpang, kemudian penumpang yang di belakang juga sudah ikut terbongkar. Dan untuk bagian plafon ini masih aman-aman saja ya. Jadi sepertinya pergantian dari mobil ini hanya meliputi di bagian jok saja, yang nantinya akan kita pasangkan cover dari hasil kreasinya Abah Encang ya. Oke. Dan sepertinya mobil ini pernah repaint teman-teman ya. Kalau kita lihat dari list-list ini warnanya seperti habis dicat baru ya. Ini warnanya warna silver. Dan akan kita coba review di bagian eksternalnya dulu untuk bagian mobil ini. Oke. Oke. Kita coba buka dulu mesinnya ya, biar tidak kagok. Oke, kita coba lihat dulu di bagian depan teman-teman. Keren ya, elegan, tampan, berani, dan berwibawa. Mungkin itu kata-kata yang pas untuk satu unit Opel Blazer yang sedang saya review ini ya. Seperti biasa kita mulai dari bagian depan. Untuk review singkat mobil ini, di bagian depan sudah menggunakan lampu bermata sipit.
Kemudian di bagian lampu sennya juga sepertinya ini baru teman-teman ya. Tuh, ini masih kinclong-kinclong, dan ini lampu fog lampnya juga terpisah dia ya. Ini covernya sepertinya baru. Untuk bagian atas juga sepertinya ini udah bukan yang original, karena yang original biasanya di sini ada bertuliskan logo guide atau guide ya. Ini grill juga masih original teman-teman, dan ini juga sepertinya sempat di repaint, karena untuk bagian grill ini warnanya sedikit ngejreng ya, atau glossy. Dan untuk di bagian kap mesin warnanya juga sudah di repaint ya. Untuk keseluruhannya sepertinya ini mobil sempat di repaint, kurang lebih seperti ini. Untuk bagian bumper masih original, di bagian bumper tengah, grill dan bumper bawah juga masih original. Dan untuk bagian samping ini dia sudah dipasangi dengan over fender yang bertipe sedang. Akan tetapi kalau menurut sudut pandang saya ya, kalau harus saya komentar, ini akan lebih gagah lagi kalau ban dan velgnya diganti teman-teman. Karena kalau kita lihat dari samping ini mungkin biasa-biasa aja ya. Tapi kalau kita lihat dari depan, nah masih ada space yang dimana bannya ini kurang menonjol ke bagian luar. Jadi alangkah lebih baiknya untuk owner, kalau saya boleh saran, lebih baik ban dan velgnya diganti menggunakan ban ukuran 32-33, kemudian body lip 5-8 cm, dan menggunakan velg yang tapak lebarnya 12,5. Itu pasti akan jadi gagah banget nih ini. Sama seperti mobil Blazer sama yang sedang dikerjakan oleh Mang Agun tadi ya. Oke teman-teman, kita langsung review lagi. Di bagian wiper ini masih original terlihat ya. Karet-karetnya juga masih original teman-teman. Dan untuk Blazer seperti ini, selain Blazer Samba, dia untuk bagian antena biasanya terinstal di bagian kiri, dan ini juga masih terinstal di bagian kiri. Untuk spion ini masih original tentunya ya. Spionnya dia menggunakan spion yang berukuran besar dan sudah bersistem electric mirror. Oke. Lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan talang air atau palang air yang berukuran besar, dan tentu saja ini juga dipasangi di kiri kanan, khususnya di bagian pintunya. Kemudian di bagian roof rack ini masih original juga teman-teman, tuh keren pokoknya ya. Ini juga belum ditambahi dengan roof rack eksternal atau tambahan seperti mobil-mobil yang lain. Contoh kasus di mobil yang sedang kita kerjakan sana. Oke, bagian roof rack masih original, dan kita langsung ke bagian interiornya saja. Nah, berhubung mobil ini joknya sedang dicopot, kemudian backlightingnya sedang dicopot dan akan dikerjakan oleh bancang, jadi kurang lebih penampakan mobilnya seperti ini teman-teman ya. Terlihat mobil ini ternyata hasil repaint atau sempat dicat ulang. Buktinya kita bisa lihat di bagian pintu ini ya. Di sebelah sini warnanya cukup kontras, tapi di sebelah sini warnanya masih terlihat samar ya. Jadi mobil ini sempat di repaint seperti ini. Oke, kita coba lihat untuk tuas-tuas ini masih original juga ya. Ini juga handle-handlenya masih berfungsi dengan baik. Kemudian ada dinamo power window-nya, ini masih original juga, dan kabel-kabelnya juga masih tersusun dengan rapi. Dan kita lihat ke bagian dashboard teman-teman. Nah, bagian dashboardnya kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah dilengkapi dengan karpet, dan untuk bagian kulit dashboard sepertinya sudah retak-retak ya. Oke, biasanya Blazer seperti ini dia bertipe Blazer DOHC, karena DOHC Luxury Touring ya, karena kita bisa membedakan DOHC Luxury Touring itu dari kisi-kisi AC maupun dari kisi-kisi backlighting ya, atau handle-handlenya dia sudah menggunakan panel yang bertekstur kayu seperti ini. Oke, untuk bagian tuas-tuasnya sepertinya ini masih berfungsi dengan baik teman-teman. Ini bagian lampu masih nyala ya sensornya. Kemudian kita coba lihat untuk RPM menunjukkan angka di 260 ribuan ya, dan sepertinya ini juga masih berfungsi dengan baik. Dan cover kuncinya masih terdapat di sini teman-teman, tuh ini masih original. Ini kalau misalnya kita mau nyalain kuncinya ini tinggal pencet aja ya. Jadi ini berfungsi buat kunci leher mobil ini. Oke, di bagian radio ini sudah menggunakan radio yang
bermerek Samisen, yang dimana ini juga sudah bersistem touchscreen teman-teman, dan yang pasti ini juga sudah terdapat aplikasi Bluetoothnya tentunya. Dan selalu saja di Blazer Luxury Touring ini terdapat satu buah emblem di bagian kisi-kisi AC-nya ya, yang dimana dia berangka 1616. Keren. Oke, di bagian kaca ini masih kaca tempel, masih originalnya juga, dan terdapat satu buah kompas ya. Ini cukup unik ya kalau Blazer Luxury Touring itu. Ada saja beberapa widget yang cukup menarik untuk kita bahas. Kita langsung lanjut ke bagian atas teman-teman. Bagian atas dari Blazer Luxury Touring ini selalu saja dilengkapi dengan sun visor yang berukuran besar, yang dimana terdapat satu buah kaca dan satu set lampu kiri kanan di bagian satu sun visornya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngaca tengah malam nih, keadaan gelap, ini bisa kita nyalain lampunya. Keren kan? Di sana juga sama, sun visornya masih komplit, dan di bagian atas ini cockpitnya masih original. Terdapat satu buah lampu kabin juga ya di sini. Nah, ini juga sebenarnya berfungsi untuk lampu teman-teman tuh. Jadi lampunya ini bisa kita arah-arahin. Oke, ini biasanya cover kosong dipakai buat wadah tisu ya, atau kegunaan-kegunaan yang lain sesuai selera owner. Kita coba lihat di bagian backlighting. Nah, jadi backlighting Luxury Touring ini, Blazer Luxury Touring ini, dia sudah menggunakan panel atau list panel dari kayu seperti itu teman-teman, termasuk kisi-kisi AC-nya juga ya. Dan untuk bagian covernya, dia tidak ada garis-garis atau bahan bludru ya untuk kainnya seperti tipe-tipe yang SOHC atau DOHC yang biasa teman-teman. Panel-panelnya juga masih komplit, kemudian seat beltnya juga masih original nih. Ada satu buah handle juga di bagian kiri penumpang, dan satu buah handle serta kaitan untuk menggantungkan barang atau baju di bagian belakang kursi penumpang. Inilah keistimewaan dari Blazer DOHC Luxury Touring teman-teman ya. Untuk bagian kiri juga terdapat satu buah asbak, yang dimana biasanya seluruh Blazer, varian Blazer atau tipe Blazer, akan terdapat satu buah asbak di bagian pintu belakang penumpang, dan satu buah asbak di bagian depan penumpang juga, yaitu di sini teman-teman ya. Untuk colokan charger, colokan sigaret ya, atau korek api bawaannya ini juga terdapat 3 lubang teman-teman ya. Oke. Dan yang lebih menarik lagi di Blazer DOHC Luxury Touring itu ada cover atau tutup untuk kita nyimpan barang. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini tinggal kita tarik teman-teman ya. Dia fungsinya adalah seperti terpal mungkin ya. Jadi barang yang kita simpan, misalnya kita simpan baju atau barang-barang yang lain, kita bisa tutup menggunakan terpal ini. Dan untuk posisi penyimpanan dongkrak bawaan dari Opel Blazer, dia juga ditempatkan di bagian kanan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau buka dongkrak, ini kita buka dulu ya, kemudian untuk bagian dongkraknya dia disimpan di bagian bawah sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan di bagian sini juga ada satu set kait-kait, yang dimana ini juga bawaan original dari Blazer DOHC Sport. Nah, ini dia penampakan konsol boxnya teman-teman. Termasuk di bagian kisi-kisi konsol box, Blazer DOHC Luxury Touring ini sudah menggunakan panel wood ya. Kisi-kisinya juga ini sudah terbuat dari panel-panel bertekstur kayu, dan ini juga sudah di cover menggunakan kulit semi sintetis teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin seperti ini saja di bagian dalam dari kabin mobil Opel Blazer DOHC Luxury Touring, yang dimana tahunnya itu saya tidak bisa jelaskan secara detail ya, mohon maaf. Karena yang jelas untuk tipe-tipe Luxury Touring itu biasanya dari tahun 2000-an ke bawah. Kita langsung tanya saja ke Abah Encang. Bah, assalamualaikum bah. Oh, waalaikumsalam. Sehat bah? Alhamdulillah. Ini mobil katanya mau diapain bah? Ini ganti karpet sama door trim. Karpet sama door trim? Nah, door trim ini. Di coveran gitu bah? Dikasih Ya, cover? warna hitam. Oh, warna hitam. iya diganti warna Ini hitam. karpetnya juga hitam. Karpetnya juga hitam. Kalau jok bah?
Jok mah belum katanya. Belum Belum ya, ada budgetnya. belum ada budgetnya. Jadi satu persatu dulu ya. Yang serdar reparasi yang kecil-kecil, yang copot-copot gitu. Oh, jadi perbaiki ya. Perbaiki. Yang sobek-sobek juga mungkin ya. Kalau untuk dashboard apa? Dashboard juga diperbaiki. Diperbaiki, dikasih cover juga ya. Iya, Untuk warna warna hitam juga diselaraskan dengan warna dari backlightingnya teman-teman. Oke, lanjut Pak. Nah, itu dia teman-teman ya, review kita mengenai mobil Blazer DOHC yang bertipe luxury touring ini. Akan tetapi di mobil Blazer DOHC luxury touring ini dia bempernya belum menggunakan bemper yang ada pijakan di tengahnya. Jadi ini dia masih bemper yang biasa teman-teman. Oke, mungkin seperti itu saja review singkat kita kali ini ya. Kita akan coba langsung mengerjakan request konsumen tentang pergantian dari cover backlightingnya yang akan langsung digarap oleh Bapak Encang selaku pembuat interior khusus mobil Opel Blazer di bengkelnya Padepokan DS Custom. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.